Ini adalah sidang kita. Kita mohon berkat dari Tuhan, betul-betul persoalan firman ini menjadi berkat buat hidup kita, buat kalian untuk masa muda kalian ya. Haleluya. Silakan saudari remaja juga boleh berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan, dapatkan firman malam ini. Amin. Tuhan, kami orang-orang muda siap untuk Amin. mendengarkan firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan bisa Amin. bertanam baik di hati kami. Amin. Tuhan, hati kami menjadi hati yang subur. Tuhan, membuat Amin. firman-Mu bertumbuh. Tuhan, kami Amin. bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oh, yang bisa Amin. menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Oh, Amin. Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin ya Tuhan Yesus. Amin. Ya Amin. Tuhan dapatkan iman pada malam hari ini Tuhan. Ya. Amin. Oh Tuhan dan Tuhan boleh bersama kami. Oh Tuhan, Amin. tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Oh ya Amin. benar Tuhan, biarlah berfirman malam ini. Oh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan boleh Yesus. masihkan banyak buat apa. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Ya. Memberkati persekutuan sang remaja ini Tuhan. Amin. Mohon Kau berbicaralah di dalam setiap batin kami, Amin. pribadi lepas pribadi. Ya. Roh-Mu ya Tuhan yang berbicara menerangi, menyingkapkan ya Tuhan, agar kita Amin. bisa melihat visi zaman ini. Oh Tuhan Yesus, ya kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Ya. Oh Tuhan, Kau palingkan hati kami memandang terbuka hanya kepadamu saja. Tuhan, Amin. jauhkan dari segala gangguan apapun Tuhan. Ya. Oh Tuhan, mohon kuasa-Mu yang di sini yang berdaulat di atas kami semua ya Tuhan. Oh Amin. Tuhan, dapatkanlah perhatian kami, fokus kami. Amin. Oh Tuhan, jangan biarkan apapun menyimpangkan kami ya Tuhan. Tuhan Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya. Mulia bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Puji Tuhan. Baik, saudari remaja, saya harapkan sambil mendengarkan persekutuan ini, kalian juga berdoa, ya, maka tidak ada satu gangguan apapun, ya, tidak ada yang satu yang bisa ya menyimpangkan kalian dari persekutuan firman ini, ya, sehingga saudara bisa betul mendapatkan berkat ya secara maksimal ya. Amin. Saya tampilkan lebih utuh ya. Ada terlihat belum ya? Sudah terlihat? Masih belum full. Amin. Belum full? Tapi terlihat. Oh, belum full ya? Oke. Ini saya tekan ini kok belum bisa ya. Bentar. Ini kok bentuk ini saya mau pakai ini ya. Bentar ya. Ya. Oke, sudah lebih full ya. Amin. Ya. Oke. Baik, begini ya. Baik, saudara-saudari, kita malam ini ya tema besarnya ada tentang ya Allah yang berdaulat ya visi zaman. Jadi kita akan melihat
malam ini apa sih sebenarnya ini ya. Saudari, mudah-mudahan kalian bisa ya dibukakan mata batinnya kalian melalui persetujuan malam ini. Di sini kita akan lihat visi zaman apa maksudnya ya, karena kita hidup ini di dalam zaman, di dalam waktu. Jadi maka kita perlu melihat apa sih zaman sekarang ini. Boleh tahu saya bicara sampai berapa menit ya? 20 sampai 30. Oh. 30 sudah selesai jam 8. Ya. Nanti masih ada bagi nikmat kan ya. Ya. Oke. Jadi saya ingin kita membaca satu potongan ayat ini. Kalian boleh buka audionya, kita baca sama-sama Daniel 2 ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Amin. Jadi saudari di sini ada satu mimpi Nebukadnezar, ya, mimpi mengenai patung besar. Lalu Daniel lah yang bisa menafsirkan apa maksudnya ini. Ya, ini satu bagi Daniel menyingkapkan satu visi ya mengenai kondisi apa yang terjadi ya di zaman itu dan apa yang akan terjadi ya di zaman setelah Nebukadnezar. Jadi ini ada satu penglihatan ya. Nah, saudari kita lihat ini memang terjadi mimpi ini atau penglihatan ini diberitahukan Daniel sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi ya perkara ini sangat berkaitan dengan kita sampai hari ini. Karena ini menyinggung zaman ya, nanti berkaitan dengan zaman. Dan zaman kita semua ini masih di dalam waktu, maka ada namanya zaman. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan ya, ini satu perkara yang sangat penting ya. Lalu kedua di sini kita perlu melihat bahwa Allah merencanakan bahwa seluruh perjalanan sejarah manusia itu diwahyukan di dalam dua visi besar ini, yaitu visi patung manusia yang besar ini, lalu juga visi mengenai 4 binatang. Ya, semua ada di dalam kitab Daniel. Nah, saudari adik-adik, secara ringkas kalau kalian pelajaran sejarah, begitu banyaknya ya pelajaran sejarah Indonesia aja tidak habis-habisnya, kalian dari SD, SMP, SMA. Kalau yang IPS masih dapat lagi dari di SMA-nya pelajaran sejarah. Sejarah Indonesia aja banyak sekali, apalagi sejarah dunia. Dunia apalagi zaman demi zaman. Tetapi semua ini terangkum bisa disimpulkan ya dengan visi dua patung penglihatan ini ya. Dengan dua visi atau dua penglihatan ini. Ya, ini mencakup akan menyeluruh sejarah umat manusia dari zaman yang dulu sampai zaman yang akan datang. Ya, zaman sekarang juga zaman yang akan datang. Jadi, ini berarti sangat penting visi ini. Nah, kita harus betul-betul mencermati karena nubuatan ini ya sebagian sudah digenapkan ya. Boleh katakan tinggal sedikit lagi yang sisanya di zaman sekarang ini Tuhan akan genapkan secara tuntas. Baik. Amen. Di sini di dalam Daniel 2 ayat 34 sampai 35 dikatakan ya bahwa intinya bahwa patung itu secara ringkas saya beritahukan bahwa ya kalian sudah penyegaran PMA sudah tahu ya secara ringkas bahwa kepalanya dari emas itu melambangkan Babel ya, dan itu di bawah kekaisaran sampai berakhirnya nanti waktu ditaklukkan oleh kekaisaran Persia ya. Jadi lalu dada itu dan lengan terbuat dari perak. Ini melambangkan kekaisaran Media Persia. Nanti yang mengalahkan yang mengikuti kekaisaran Babel. Lalu perut patung ini dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Inilah kekaisaran Yunani. Ya, di mana pada waktu itu Alexander Agung yang memimpin ya. Jadi akhirnya jatuh yang menjadi berdirinya kekaisaran Yunani. Ini melambangkan itu ya.
Lalu pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Ini melambangkan kekaisaran Romawi. Ya, ini dimulai sekitar ya 30 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Ya, dimulainya ini. Nah, nanti sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kita ini sekarang boleh katakan sebagian mewarisi dari kekaisaran Romawi, ya. Kalau kita lihat perpolitikan, hukum, lalu beberapa aspek dalam kehidupan sekarang sangat dipengaruhi oleh diwarisi dari kekaisaran Romawi ini. Nah, sorry, ini secara singkat bahwa ya patung besar ini intinya patung besar ini melambangkan pemerintahan manusia ya dari zaman ke zaman ya dari Babel sampai kekaisaran Romawi. Nah, sorry, ini pemerintahan manusia. Sorry. Lalu di dalam Daniel pasal 234 sampai 35 dikatakan ya bahwa ya melihat satu bahwa terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi tidak ada campur tangan manusia, semuanya murni adalah dari Allah sendiri yang mengerjakannya. Bahwa batu ini terungkit, ya, dia terlepas lalu menimpa patung besar itu dan tepat ya menghancurkan pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk, lalu sekaligus diremukkannya ya juga besi tanah liat itu, tembaga, perak, emas semuanya, dan semuanya akhirnya menjadi sekam, hancur luluh ya di tempat pengirikan itu. Lalu dikatakan bahwa batu yang menimpa patung itu akhirnya menjadi gunung yang besar. Wah, ini mungkin seperti background di belakang saya ini ya. Amin. Ya, ke layar ini gunung yang besar, ini gunung batu ini batu ini ya. Ini di ramang-ramang itu backgroundnya. Jadi menjadi satu gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ada waktunya zaman pemerintahan manusia itu akan berakhir, dan batu ini melambangkan adalah Kristus, Sang Raja, pemenang, ya, akan mengakhiri zaman ini dan akan membawa ya kerajaan Allah, dia memerintah atas bumi ini sepenuhnya. Dan inilah menggambarkan wah akhirnya ya, patung yang hancur tadi menjadi sekam, lalu dari batu itu muncul menjadi batu menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Inilah menggambarkan kerajaan Allah yang datang di muka bumi dan Kristus memerintah sepenuhnya. Nah, saudari, inilah ringkasan secara singkatnya. Ya, kita perlu ada gambaran ini. Nah, ini apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? Nah, saudari, ya, kita melihat inilah apa satu visi akhir zaman di mana pemerintahan manusia itu akan dihancurkan dan Kristus akan datang untuk menerima kerajaan dan memerintah selamanya. Haleluya. Puji Tuhan bahwa dunia ini semua artinya wah semua akan dihancurkan. Ya, kita lihat Tuhan bahwa oke, sebentar tadi bahwa tadi mengenai patung, lalu mengenai visi 4 binatang itu juga sama. Ya, menggambarkan bahwa binatang pertama melambangkan dalam Nebukadnezar dan Babel itu, yaitu dilambangkan dengan seekor singa dengan sayap elang. Ya, lalu binatang kedua yaitu kekaisaran Media Persia, yaitu seekor beruang. Lalu ketiga dalam melambangkan Alexander Agung dengan kekaisaran Yunaninya, digambarkan dengan seekor macan tutul, ya, di mana memiliki 4 sayap burung pada punggungnya dan memiliki 4 kepala. Ya, lalu digambarkan dengan memiliki gigi besar dari besi, ya, cakar, tembaga, dan 10 tanduk, ya. Lalu saudari, nah ini semua adalah sama dengan gambaran dengan patung itu tadi, ya. Setiap bagian dari kepala, dada, lalu pinggang sampai kaki. Nah, saudari, kita perlu melihat di sini bahwa
tujuan Allah semua, Allah mengatur ini di dalam kaum berimannya, dan untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi, ya, untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Inilah tujuan Allah mengerjakan, mengatur segala sesuatunya, bahwa di muka bumi ini segala yang terjadi itu di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Nah, dan semua apapun terjadi, termasuk ada pandemi sekarang ini yang heboh-hebohnya, ya, itu di balik itu semua Tuhan sedang mengerjakan ciptaan barunya, ya, di dalam setiap anak-anak Tuhan. Lalu Tuhan sedang akan mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Semua yang muka bumi semua akan berakhir, ya. Pandemi pun juga akan berakhirnya, zaman ini juga berakhirnya semua pandemi itu, ya, tapi akan mendatangkan kerajaan Allah. Saudara-saudari adik-adik, nanti kita akan lihat lebih jauh apa sikap kita, respon kita harusnya bagaimana, dan kita bagaimana bisa berbagian di dalam, ya, kerajaan Allah ini. Kita berbagian, bekerja sama untuk kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari, hari ini Roh Tuhan itu terus bekerja, ya, di dalam kita semua. Ya, saudara-saudari, untuk apa tujuannya? Untuk mengubah saya, mengubah Anda, mengubah kita, ya, serupa dengan gambar Tuhan sendiri, ya, supaya kita ini menjadi mempelai yang layak siap, ya, menjadi mempelai perempuan Kristus. Nah, saudari, inilah yang hari ini sedang Roh Kudus kerjakan. Kalian sekolah di mana, ya, kalian banyak tugas, tidak banyak tugas sekolah, sama Roh ini terus akan bekerja untuk mengubah kita, menyerupakan kita, supaya kita ini layak sebagai mempelai perempuannya. Dan saudari, bahwa semua pengaturan pemerintahan manusia ini, ya, ada di bawah pemerintahan Allah, ya, di bawah pemerintahan Allah bagi tercapainya rencana Allah ini, yaitu apa? Rencana Allahnya untuk mendapatkan kita ciptaan baru, Allah bisa mendapatkan kerajaannya, mendapatkan kita sebagai mempelai perempuannya yang layak, ya. Saudari, lihatlah, semua, ya, di bawah pemerintahan manusia ini, ya, semua ada di bawah pemerintahan Allah sendiri, ya, tujuannya untuk mencapai rencana ini. Jadi saudara-saudari, hari ini kita hidup, kalau kita hidup, apa rencana kita, apa tujuan kita, apa yang kita ingin capai, ya, seharusnya kita bisa melihat tujuan, ya, sasaran kita yang kita mau capai adalah rencana Allah ini. Karena semua ujungnya akan ke arah sana, ya, bahwa pemerintahan zaman ini, dunia zaman sekarang ini semua akan berakhir seperti tadi gambarkan, hancur seperti sekam, ya, di dalam penggilingan, lumat, habis semuanya. Ya, maka kalau di dalam kitab Petrus dikatakan tuh lenyap dengan api, ya, api belerang itu menghanguskan, dunia ini dengan segalanya akan lenyap. Nah, saudara-saudari, inilah menggambarkan perjalanan kita, ya, yang kita jalani hari ini di zaman sekarang ini. Kita menempuh sejarah manusia ini, semua akan ada akhirnya, ya. Karena itu saudara-saudari, bila kita di orang yang melihat sasaran hidup kita, kalian sebagai orang remaja, ya, kalian berbeda dengan teman-teman kalian. Karena apa yang membedakan? Kalau kalian bisa melihat rencana tujuan ini, kalian bersama-sama mengarahkan hati kalian, kedambaan kalian, tekad kalian kepada rencana Allah ini. Itulah akan membedakan kalian dari remaja-remaja yang seangkatan dengan, sebaya dengan kalian. Ya, saudari, di sini ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ya, untuk menghancurkan semua pemerintahan manusia di bumi ini. Bahwa semua pemerintahan manusia ini telah rusak, jahat, memberontak, melawan Allah. Ya, kondisi, ya, pemerintahan manusia ini, ya, di dalamnya itu, saudari, penuh dengan pemberontakan, ya, sudah rusak. Lihatlah
Ya dalam pemerintahan manapun selalu ada nama korupsi, ya, ada apa yang tidak baik, ya, apa namanya, politik campur baur, ya, sedikit banyak ya orang dengan caranya semua seakan dihalalkan, ya. Saudara, inilah bagian dari ekspresi pemberontakan manusia yang melawan Allah. Ya, mereka tidak takut akan Allah segala macam. Saudari, kita lihat di sini, ya, setelah ini dibersihkan, barulah Kristus akan mendapatkan jalan untuk mendirikan kerajaannya. Haleluya. Dan mendirikan, memenuhinya seluruh bumi. Saudari remaja, moga kita bisa ada bagian, ya, untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kerajaan ini katakan apa? Selama-lamanya. Ya, nanti kita akan lihat, ya, selama-lamanya ada. Tidak akan lenyap, tidak akan hancur oleh apapun. Ya, di sini dalam Daniel 2:44, coba kita boleh baca sama-sama. Ya, remaja, boleh buka mic-nya baca. Daniel 2:44. Ada di layar. Ya, remaja, buka audionya. Jangan malu-malu. Amin. Haleluya. Dan tetapi Allah semesta akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Amin. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi pada Amin. bangsa lain. Dan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Amin. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mendirikan kerajaan ini? Saudara-saudari? Siapa? Ayo jawab. Amin. Siapa? Kristus. Ya, yang jelas bukan Jokowi, bukan ya, Joe Biden, ya, Presiden Amerika, tapi ini adalah Kristus Allah sendiri, Allah semesta alam, yang akan mendirikan kerajaan yang akan apa? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, kerajaan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya ini apa? Ya, tidak akan beralih kepada bangsa manapun. Ya, kalau kerajaan biasanya berpindah-pindah dulu, ya, peperangan terus demi peperangan merebut kekuasaan. Dan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan yang ada, kerajaan manusia ini, dan akan menghabisinya. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan Kristus ini, wow, dikatakan apa? Tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Tetap untuk selama-lamanya. Saudari remaja, kalian mau ada di mana? Mau di dalam kerajaan manusia atau kerajaan Kristus ini? Ya, buka audionya, jawab dengan lantang. Haleluya. Kalian mau ada di mana? Kristus. Kerajaan Kristus. Haleluya. Nah, saudari remaja, ini saya bersekutu ini, saya harap kita ada interaksi. Jadi audionya kalau saya tutup harus lincah dibuka, ya. Kalau saya nanti ada yang perlu kalian respon, ya kalian respon cepat, ya, sehingga kita ada saling persekutuan, ya. Oke. Jadi inilah apa? Kerajaan yang akan Tuhan dirikan selama-lamanya. Nah, kita lihat, karena itulah saudara-saudari, kita hari ini, ya, janganlah kita mengikuti arus dan pergerakan sejarah dunia ini, ya, dengan tanpa satu melihat bahwa semuanya itu akan berakhir kemana. Ya, kita jangan mengikuti arus dunia ini, yang jahat ini, yang merosot ini, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, sebaliknya kita harus dikatakan memberikan diri kita bagi rencana Allah ini. Haleluya. Lalu apa? Membiarkan Tuhan lebih banyak bekerja di dalam kita untuk apa? Mengubah kita. Saudari, inilah perlu kerjasama Anda dan saya hari ini. Bahwa dunia zaman akan diakhiri, Tuhan akan mendatangkan kerajaan, tidak akan lenyap, yang tetap ada selama-lamanya.
dan memerlukan kerjasama kita, yaitu apa? Pertama, memberikan diri kita bagi rencana Tuhan. Saudara, coba kita katakan sama-sama. Tuhan, aku memberikan diriku bagi rencanamu. Ya, boleh katakan sama-sama, proklamirkan dengan iman dari hati kalian. Tuhan, aku memberikan diriku bagi rencanamu. Amin. Mana suaranya? Buka audionya. Haleluya. Tuhan, aku memberikan diriku bagi rencanamu. Haleluya. Amin. Tuhan, aku memberikan diriku bagi rencanamu. Amin. Ayo, kalau bagi rencana Tuhan, berani buka audionya dulu. Bagi Bukan buka. rencanamu. Amin. Coba buka audionya, saudari proklamirkan. Ayo, bagi rencana Tuhan, jangan malu-malu buka suara, kan bukan buka video. Ya, ayo proklamirkan 1, 2, 3. Aku memberikan diriku bagi rencanamu, Tuhan. Amin. Haleluya. Saudari, saya harapkan ya kita ada satu hati yang demikian, ya, dengan apa? Membiarkan Tuhan lebih banyak lagi, ya. Tuhan bekerja di dalam Anda, di dalam saya, di dalam kita untuk mengubah kita, ya. Karena itu apa? Dikatakan setiap hari perlu menyediakan waktu, menyediakan, bukan menyisakan, tapi apa? Menyediakan. Artinya itu sudah diplot, sudah di booking waktu itu, ya, sudah di setting bahwa waktu itu untuk disediakan untuk Tuhan. Seperti tiap hari kalau kalian ada waktunya sekolah, nah waktu itu memang disediakan untuk sekolah. Waktunya sekolah bukan untuk waktunya main, ya kan? Waktunya belajar, ya gunakan untuk belajar. Nah, ini juga sama, kita perlu setiap hari menyediakan waktu untuk apa? Datang kepada Tuhan. Ya, saudari, datang kepada Tuhan, lalu kita belajar mentaati pengurapan Roh Tuhan di dalam kita, ya, supaya kita ini hidup dalam prinsip yaitu ciptaan baru Tuhan. Saudari, inilah perlu kerjasama kita demikian. Kalau saudari kita melihat bahwa dunia ini pemerintahan ya zaman ini akan lenyap, akan hancur. Saudari, masa kalian masih mau ya mau menyelami, masih mau menggumuli, masih mau mengeksplor ya dunia ini ya dengan kesenangan-kesenangan, keinginan daging kita, keinginan mata kita. Saudari, ya harusnya kita betul-betul bisa dibukakan malam ini. Saudari, bahwa saya orang muda, remaja adalah bagi rencana Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, ya, bukan bagi dunia ini yang rusak, yang bobrok ini. Ya, saudari, kalian harus berani memproklamirkan ini, ya, berkata ya kepada Tuhan, ya. Ketika kalian dengan proklamir dengan hati iman demikian, iblis pun mendengar, Tuhan pun mendengar, ya. Dan Tuhan pasti dengan kasih karunia akan menghargai, akan menggenapkan apa yang menjadi kedambaan hati kalian, ya. Jadi saudari, jadi satu proklamir dengan iman itu tidak sembarangan, ya, bukan kita hanya mengutarakan kata-kata saja, tapi betul-betul Tuhan akan genapkan, ya, asal kalian menyatakan, mengatakannya dengan hati kalian, dari ya dengan iman kalian. Baik, hari ini kita perlu melihat bahwa Allah untuk perkara ini sekarang terhadap kita, urusannya dengan kita sebagai anak Tuhan, ya Allah itu telah mengatur dengan rinci hidup kita. Kapan Anda lahir, kenapa Anda lahirnya bukan satu tahun lebih cepat atau 1 tahun lebih lambat, ya. Tuhan semua sudah diatur oleh Tuhan dengan rinci, kapan lahir, di mana kalian tinggal, ya, tinggal di jalan apa, di kota mana. Saudari, saya juga tidak ada dalam hidup saya ini mimpi bisa tinggal di Makassar. Dulu saya lahir di Malang, besar di Magetan, kembali lagi ke Malang, lalu ke Jakarta, sekarang ke Makassar. Ya, tidak ada pikiran saya itu terbesit ya di Makassar. Tapi saudari, semua itu Tuhan sudah atur dengan rinci.
kita harus melihat ini semua ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Dan Amin. semua itu adalah mengarah kepada sasaran rencana Tuhan. Saudara-saudari, adik-adik, ya, kalian tinggal lahir dengan orang tua yang bagaimanapun, kalian harus mensyukuri, kalian harus melihat inilah kedaulatan Tuhan. Ya, kalian dia bisa merasa iri. Kenapa Tuhan saya dia lahir dengan orang tua yang itu? Ya, teman saya yang itu. Ya, saudari harus melihat semua di dalam kedaulatan Tuhan sudah atur dengan rapi, dengan baik, ya, dengan satu tujuan supaya kita ini, saudari, ketika tadi sih setiap ya detil kecil dalam hidup kita telah Tuhan atur untuk membawa kita ini kepada Tuhan. Ya, saudari, entah lahir apapun latar belakang ya kondisi kita, keadaan keluarga kita, ya kalian tinggal di mana apapun saudari, ya kalaupun tanda kutip ya, kalaupun bisa ditukar di sana, tukar di sini, yang di sana di sini, sorry, tetap tujuannya itu adalah untuk Tuhan. Ya, karena itu dimanapun kita berada, kita harus ya melihat bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Ya, kita hanya patut mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa di balik semua itu ada kedaulatan Tuhan, ada pengaturan Tuhan, saudara-saudari, adik-adik. Ya, dan sampai hari ini pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, setelah kita mungkin percaya diselamatkan tidak berhenti, tapi Tuhan mengatur lingkungan kita ini, sekeliling kita ini untuk membantu kita untuk bertumbuh di dalam hayat. Malam ini kalian bisa mengikuti sidang remaja, ya tidak semua anak-anak remaja mau ikut. Dan saudari, kalau kalian bisa mengikuti sidang remaja dengan setia, ya dengan penuh kedambaan, saudari, Tuhan akan membantu kita untuk bertumbuh dalam hayat Tuhan menjadi lebih cepat lagi. Ya, kita menjadi lebih dewasa lagi. Ya, saudari, adik-adik, karena itu setiap sidang persekutuan apapun yang ada, baik kelompok doa remaja, baik sidang doa, pemecahan roti, saudari, kalian ada satu kedambaan. Setiap hari kalian ada kelompok-kelompok penyegaran pagi, ya, atau pembacaan Alkitab. Semua itu Tuhan atur lingkungan itu adalah baik untuk membawa kalian bertumbuh. Coba bayangkan sekarang. Ya, kalau tidak ada itu semua, bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana apa? Dengan apa? Ya, kita mau bertumbuh bagaimana? Tidak ada sidang-sidang, nggak ada kelompok-kelompok pembacaan Alkitab. Ya, kamu baca, nggak baca terserah. Lalu nggak ada yang membina kalian, kalian nggak ada dalam hidup gereja, bagaimana mau bertumbuh? Sorry. Ini kembali saya lihat, kalian lihat ini di background di layar saya ada hamparan sawah dengan padinya. Ya, padi ini mau bertumbuh, mau memerlukan tanah. Ya, lalu dirawat, dijaga dari segala serangan hama segala macam, maka diberi pupuk segala macam. Ya, diairi, akhirnya bisa bertumbuh. Nah, hidup gereja, persekutuan dengan saudara-saudari yang lain yang membawa kalian untuk makin bertumbuh. Ya, kata kalian senang nggak hidup gereja? Senang nggak hidup gereja? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudari, kita harus bersuka cita hidup gereja. Jadi setiap kali kalian selesai sidang remaja ini harusnya di dalam hati kalian benarkan, kok selesai cepatnya ya. Cepat lagi, Sabtu lagi supaya ada sidang remaja lagi. Kapan kelompok remaja ikut lagi supaya mempercepat bertumbuh. Ya, so hidup gereja salah satu bagian ya, bahwa hidup gereja yang akan menghantarkan kita berbagian di dalam kerajaan Allah. Tanpa hidup gereja kalian tidak bisa sampai kepada kerajaan Allah itu. Ya, puji Tuhan. Karena itu perlu kalian menghargai, memusikakan ya hidup gereja. Ya, sidang demi sidang, persekutuan demi persekutuan, ya kalian membentuk komunitas sendiri, membaca Alkitab bersama-sama, ini satu komunitas yang sehat, yang baik untuk membawa kalian bertumbuh ya menjadi dewasa ya. Berbagian untuk kerajaan Allah. Luar biasa ini. Karena itu saudara-saudari kita perlu belajar, minta Tuhan, kita baca ya sama-sama ini ayatnya ya, kita baca menjadi doa kita, ke permohonan kita kepada Tuhan juga ya.
Nah, kata kami kalian ganti dengan apa ya? Ajarlah aku dengan kata aku ya. Kata kami diganti dengan aku ya. Oke, buka audionya siap ya. 1, 2, 3. Ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku hati yang bijaksana. Haleluya. Hitung hari-hari yang kalian lewati ya betul-betul dengan beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana artinya wah tepat sesuai sasarannya ya, tidak melenceng dari tujuan hidup kalian, dari tujuan terutama tujuan hidup Tuhan di atas hidup kalian. Ya, saudari, karena itulah di Kolose 4 ayat 5 katakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, kalian ketika berteman pun kalian tidak sembarangan berteman, bukan dengan sembarangan ya yang teman yang nakal-nakal, yang suka perkataan yang kotor-kotor. Nah, kalian tidak perlu sampai berteman bagaimana, ya cukup hanya ya sudah biasa aja ya, asal kalian tidak mengganggu ya, kalian cukup demikian. Maka perlu hikmat ya. Baik, lalu saudari, nah ini semua Tuhan mengatur di situasi dunia ini semua sedang mengarah kepada suatu titik yang namanya akhir. Ya, lihatlah pandemi, kembali lagi ini pandemi sekarang. Ya, ini kok kena apa ada di zamannya kalian masih usia remaja. Nah, barusan di India ya dikatakan ada penemuan mutasi virus COVID ini, sudah ada mutasi baru, jenis baru. Dan yang terserang sekarang adalah banyakkan orang-orang muda. Kalau yang COVID-19 ini yang banyak terserang adalah yang dewasa, yang berumur, yang muda jarang sekali ya kena ya. Nah, tetapi yang sekarang ini yang di India ditemukan banyak yang orang-orang muda yang terkena ya, sampai ada yang meninggal. Banyak yang meninggal juga. Nah, saudari, lihatlah mutasinya makin ke bawah ya. Usia remaja, usia muda, anak-anak mulai kena. Saudari. Jadi Tuhan lihatlah semua ini mengarah di bawah kedaulatan Tuhan bahwa dunia ini akan diakhiri. Lihatlah kondisi dunia ini. Ya. Hari ini kondisi dunia ini seakan Tuhan persiapkan supaya Tuhan datang kembali. Dia sebagai batu yang pengungkit tadi, yang menghancurkan patung tadi. Dan batu ini akan menjadi gunung yang besar. Batu yang besar memenuhi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah, kerajaan Kristus akan memerintah datang di muka bumi. Ya, Tuhan seakan-akan sedang berada di depan pintu. Di depan pintu, ya. Wah, ini berarti sudah dekat. Ya, waktunya telah dekat. Sudah melihat situasi ini, apa reaksi kalian? Harusnya kita apa? Bangkit dan menyadari bahwa dunia ini dengan segala kesenangannya bukanlah untuk kalian, bukan untuk kita. Ya. Amen. Karena semua itu akan hancur, akan lenyap, dihabisi oleh Tuhan. Sorry. Ini diumpamakan seperti bank itu, suatu bank sudah mau bangkrut, ya kalian masih mau nggak tahu bangkrut, kapan mau bangkrut, tapi kalian kasih nabung, investasi, deposito, wah padahal mau bangkrut. Kalau bangkrut, habis sudah uang, ya, bisa jadi tidak kembali lagi uangnya. Sorry. Jadi dunia ini juga sedang menuju bangkrut. Moga ya pandangan kalian harus melihat ini. Bahwa dunia ini dengan segala isinya sedang bangkrut. Maka di 1 Yohanes 2 ayat 17 saya bacakan ya. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Bahwa dunia sedang lenyap, dilenyapkan, saudara-saudari. Nah, kalian jangan berbagian dengan kondisi yang dunia mau dilenyapkan. Saudara-saudari. Kalian bisa berbagian dengan kehendak Allah, kerajaan Kristus ini. Ya, saudari, kita adalah bagi Kristus. Karena itu setiap hari kita harus mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Dia. Ya, untuk bisa menerima pahala. Saudari, ya jangan mempersiapkan diri untuk menerima hukuman, ganjaran. Ya, saudari, coba di sini, coba kalian sekolah mau siap terima hukuman. Jadi saya jadi murid sekolah di mana? Sudah, saya
nggak ngerjakan tugas, nggak kerjaan PR, saya nakal, saya siap menerima hukuman. Sorry, masa hidup kalian mau terima hukuman? Mempersiapkan diri untuk terima hukuman? Sorry, tidak. Harusnya untuk menerima pahala. Baik. Karena itu kalau melihat sebenarnya seluruh sejarah manusia ini ya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan di bawah kuasa si jahat dan akan terus berlanjut sampai puncaknya pada zaman antikristus. Itu puncaknya. Ya. Karena itulah Tuhan lewat Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita. Apa? Mengingatkan apa? Coba kita baca sama-sama yang di blok warna kuning. Saudari, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, coba sekarang diterapkan di atas diri kalian masing-masing, ya. Janganlah aku mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Coba kata kamu diganti aku. Ya, kita sama-sama proklamasikan sama-sama lagi. Janganlah amin. Ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Wah, ayo apa? Kalian pasti tahu. Ayo sebutkan. Siapa menyebutkan apa yang ada di dalam dunia itu? Yang dimaksudkan sini apa? Coba. Kira-kira kalian bisa kasih contoh-contohnya. Ya, di dunia kalian, dunia remaja, kira apa ini yang dimaksudkan nih? Ya. Contohnya apa yang di dalamnya tidak perlu dikasih? Ayo, siapa? Ronald, bisa sebutkan? Ronald? Kira-kira apa ini? Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa di dalam dunia ini yang kita nggak perlu kita kasih? Apa? Ronald, boleh jawab Ronald. Jangan takut salah. Saya nggak minus 100 kok. Hiburan. Hiburan. Oke. Edward. Ya, wajib kasih jempol tuh sama Kak Samuel. Pahalanya jempol. Edward, apa? Hah? Apa contohnya lain lagi? Hah? Apa ini suaranya? Belum kedengaran, Edward. Halo? Hah? Edward mana ini? Di mana ini? Hah? Albert. Apa Albert? Albert dan Yeskiel ini. Apa? Ayo. Sebutkan contohnya. Yang lain. Apa? Jangan takut salah. Handphone, Kak. Handphone. Handphone. Ya. Oh, bagus. Ya, apa lagi? Albert sama Yeskiel belum jawab ini. Hobi. Hobi. Terus apa lagi? Yeskiel? Pergaulan. Pergaulan. Saudari. Jadi semua itu tidak boleh menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau sudah menduduki hati kita, itulah saudari. Kita sudah mengasihi dunia yang ada di dalamnya. Ya, di sini katakan kita tidak mau mengasihi dunia dan menjadi bagian dari apa yang akan dihancurkan oleh Kristus sebagai batu penghancur itu. Dunia ini tadi sudah katakan disamakan dengan bank yang hampir bangkrut. Ya, saudari, dunia sudah mau bangkrut, mau habis. Kalian jangan habiskan energi, waktu kalian, hati kalian, perhatian kalian. Terhadap dunia mau hancur ini. Lebih banyak curahkan hati kalian, kedamaian kalian, kasih kalian untuk apa? Untuk Kristus, ya, untuk gereja, untuk firman-Nya, untuk kerajaan Allah, untuk rencana Tuhan. Itu yang berharga, itulah hati yang bijaksana, ya. Karena itu mohon Tuhan menerangi mata batinnya kita, ya, agar kita dapat melihat bahwa dunia ini seperti bank yang bangkrut, tidak memiliki masa depan.
Ini saya mau garis bawahi, tidak memiliki masa depan dunia ini. Ya, sorry mungkin katakan, Kak, saya masa depan saya mau jadi seorang intelektual, ya ilmuwan mungkin ya. Tetapi saya katakan itu sebenarnya bukan masa depan sejati. Itu hanya bayang-bayang aja. Bukan berarti, wah Kak, kalau gitu saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Nah, bukan ya. Tapi maksud saya, kalian tidak boleh mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Hati kalian ya betul-betul kasih kalian melebihi semuanya itu. Kalian lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya itu. Ya. Amen. Jadi dunia ini masa depan kita apa? Masa depan kita adalah kerajaan Allah. Pengharapan kita bukan di dunia ini. Ya, jadi kata di sini, kalau kita nampak hal ini bahwa dunia akan berakhir sedemikian, maka meskipun kita hari ini tinggal dan hidup di dunia ini, kita tidak akan menginvestasikan. Jangan kalian boroskan, jangan kalian hambur-hamburkan kasih kalian, pengharapan kalian, tenaga, waktu kalian, ya kesehatan kalian, ya mata ini melotot ya hanya untuk melototin HP, gadget, ya lihat drakor, lihat dragon, apalagi nggak tahu, ya drak orang mabuk-mabuk ini sudah, lihat apa game, aduh, ya pengharapan kalian jangan habiskan untuk dunia ini, ya. Di sini katakan ada satu doa, marilah kita menjadi orang yang apa? Orang yang mana nih? Oh Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama. Yuk. Sama remaja, buka audionya. Marilah kita menjadi orang yang mengasihi dan melayani Tuhan, yang dibangunkan dan menang setiap hari, yang membiarkan dunia lewat, yang menantikan kedatangan Kristus dengan segenap hati. Amin. Saudari lewat dunia. Sekarang apa game, nonton apa ya, film apa sudah lewat. Itu semua lewat, sudah mau hancur, bangkrut. Ya, istilahnya barang sudah mau rongsokan, itu mau dihancurkan semua. Ya, saudari, kalian perlu ya memiliki hati. Oh, sudah dipahamkan menantikan Kristus. Saya akan bisa berbagian dalam kerajaan Kristus. Amin. Yang tidak akan binasa selama-lamanya. Haleluya. Inilah pengharapan kita sebagai orang-orang muda hari ini. Ya, semua di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin membawa kita ke sana, tapi memerlukan kerjasama saya, kerjasama kita dengan Tuhan. Ya, mari adik-adik. Sorry waktunya ya. Saya rasa nanti boleh ada kesempatan kalian boleh sedikit waktu ya. 5 menit ya, ada 5 menit, berapa orang 1 menit kalian boleh bagikan kenikmatan kalian malam ini. Ya. Haleluya. Baik, saya sampai di sini, silakan. Saya beri kesempatan untuk adik ya untuk bagi nikmat ya. 1 menit aja, singkat apa yang kalian dapatkan malam ini. Nah, ini bagian untuk kita melatih, untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, kita berani ya membagikan ini supaya kita saling dikuatkan iman kita ya. Kalian saling menguatkan sesama remaja. Ya, ini artinya membangun bersama-sama. Untuk apa? Berbagian dalam kerajaan Allah ya. Haleluya. Silakan. Satu menit. Amin. Mari saudara-saudari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sedikit ya, saudari, nanti bisa disambung lagi. Puji Tuhan, saya kembali diingatkan hari ini, saudari, bahwa kita perlu kerjasama ya. Allah memiliki kedambaan, yaitu adanya satu manusia baru, adanya ya, terbentuk kerajaannya di bumi ini. Sehingga kalau kita melihat hari ini,
dunia dan segala kemewahannya, saudara-saudari, akan diakhiri. Haleluya. Ketika melihat sejarah, jujur saudara-saudari, kalau sejarah-sejarah saya kurang bisa. Tapi puji Tuhan, melalui firman hari ini ada satu kesimpulan ya, yang menerangi bahwa dari setiap sejarah manusia ini, dari setiap sistem dunia ini, semuanya akan diakhiri, saudari. Semuanya akan lenyap. Nah, dan ada satu yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Yaitu para pemenang yang meraja bersama-sama dengan Allah. Di Tuhan, saudara-saudari, sehingga hari ini kehidupan kita, kita perlu menjadi orang muda yang menang. Orang muda yang tadi dikatakan menyisihkan Amen. waktu. Ada satu waktu yang tetap untuk datang pada Tuhan. Agar Amen. Tuhan bisa ada jalan memperbaharui kita. Kita bisa Amen. menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Iya, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ayo calon pemenang. Jangan malu-malu. Haleluya. Ayo, 1 menit, 1 menit. Sering. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. 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 Sungguh limpah ya berita pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan. Tadi dikatakan bahwa kita harus baik-baik menggunakan waktu kita. Amin. Yesus. Apalagi di saat seperti ini, sangat banyak cobaan, apalagi untuk orang muda. Nah, tadi dikatakan bahwa kita jangan mengikuti arus dan pergerakan sejarah dunia. Amin. Tetapi kita harus memberikan diri kita bagi rencana Tuhan. Dan membiar Tuhan lebih banyak bekerja di atas diri kita. Amin. Untuk mengerti kita. Haleluya. Tuhan, kita perlu seperti ada satu ayat tadi di Kolose pasal 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Dari kita perlu menggunakan waktu kita. Amin. Bukan saja kita mungkin untuk belajar, membaca Alkitab, tapi kita perlu benar-benar melatih roh kita. Kita perlu kita perlu memperkuat hubungan kita terhadap Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Amin. Kita juga sebagai orang muda kita perlu baik-baik membaca firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan segala sesuatu. Amin. Amin. Kita perlu benar-benar memperhatikan dan mencari perihal kehendak hati Allah dari setiap firman yang kita baca maupun kita dengar. Amin. Seperti ada satu ayat dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Ya. Tuhan Yesus. Datang saudara-saudari melanjutkan. Amin. Puji Tuhan. Ayo, satu lagi, 2 orang lagi. Ayo. Amin. Ayo, silakan. Haleluya. Harus berebut ini. Ya. Mau kerajaan Allah, berebut. Haleluya. Ayo, jangan sia-siakan waktunya. Ya, dengan bijaksana. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, saya menikmati ya saudara-saudari salah satu bacaan kita ya di dalam PMA ya di hari Jumat ada seperti satu sejarah ya di mana Allah memakai peristiwa itu bagi gereja untuk dipulihkan. Ya,
kalau saya membaca dikatakan bahwa ada revolusi komunis tahun 1949 di daratan Tiongkok ya. Dan melalui revolusi ini komunis yang datang, maka banyak orang yang mengungsi ke daerah Taiwan. Ya, sehingga puji Tuhan ya, dari kita tahu ada 2 saudara di mana Tuhan mendapatkan mereka di daerah Tiongkok ya dan daerah Taiwan, yaitu saudara Watchmeni dan saudara Witness Lee. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Memang kalau dari pengalaman ya, rencana Tuhan itu sering tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan ya. Seperti pada awalnya itu kok rencana Tuhan seperti ini. Namun pada akhirnya semuanya adalah bagi tujuan Allah. Untuk mendapatkan gerejanya sebagai mempelainya bagi kepuasan Allah. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Sehingga juga melalui kedua saudara yang didapatkan ini, saudara Lee bisa membuat begitu banyak buku rohani, bahkan memberikan pada kita penjelasan-penjelasan melalui catatan kaki ya. Amin. Itu sangat berguna ya, saudara-saudari, khususnya bagi saya untuk semakin hari boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin bisa menikmati diri Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Juga di masa pandemi ini ya, pengalaman saya, walaupun mungkin ekonomi memburuk, namun dalam pengalaman rohani ya semakin didekatkan melalui bisa sidang secara online bersama saudara-saudari dari lokal-lokal lain. Bisa saling menyuplai ya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita perlu bekerja sama dengan diri Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ya, saya serahkan pada host lagi. Ya, silakan. Saudara operator, host. Amin. Saudara-saudari, kita ada sedikit pengumuman. Amin. Ya, Boleh puji tolong Tuhan. kakak ditampilkan? Amin. Ya, saudari mungkin tidak ditampilkan dulu ya. Minggu depan kita masih ada Youth Fellowship dengan topik kita yaitu Yesus segera datang. Haleluya. Diharapkan saudari bisa ikut kembali melihat terang ini, saudari. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama menikmatinya. Amin. Juga hari Rabu kita ada doa bersama. Saya mengajak juga saudari, mari kita sama-sama berlatih, berdoa ya bagi kepentingan Tuhan. Kita menjadi orang muda yang bekerja sama ya dengan Dia. Haleluya. Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, saudari. Bisa juga saudari berdoa. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami menjadi orang muda. Yang ada persembahan diri yang baru. Tuhan, untuk Dikau. Tuhan, di luar kami ada begitu banyak kesenangan. Tuhan, namun mohon Dikau kuatkan kami. Tuhan, agar kami bisa nampak Dikau. Dikau lah yang lebih menarik daripada semuanya ya Tuhan. Berkati Tuhan penghidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami menjadi orang muda yang bisa menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari ada remaja juga berdoa ya. Kalian baik-baik berdoa waktu ini di hadapan Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.
buat firman-Mu yang terus menerangi setiap kami. Amin. Dapatkan waktu-waktu kami Tuhan. Amin. Tuhan bisa kami pakai Ya. sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terus tunggu ya Tuhan, terus dapatkan latihan kami. Amin. Setiap kami ya Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari. Amin. Syukur padamu Tuhan Tuhan. Yesus. Amin. Oh Tuhan Tuhan. Yesus. Biarlah kami menjadi hati yang bijaksana ya Tuhan. Dan sewaktu-waktu zaman yang kami jalani hari ini, melalui malam ini kami tahu bahwa Tuhan sebelum sepenuhnya tergenapi dan Kau sedang menggenapinya ya Tuhan. Kau akan mengakhiri zaman ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kerajaan-Mu yang akan Tuhan memerintah Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan, dapatkanlah kami sejak muda remaja. Oh, jangan biarkan hati kami mengasihi dunia ini dengan apa yang di dalamnya. Yang Kau akan habisi, akan Kau hancurkan, lenyapkan ya Tuhan. Oh, biarkan menjadi orang yang mengasihi, melayani-Mu. Yang setia Tuhan, bekerja sama dengan-Mu. Oh, membiarkan Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Kami belajar menaati pengurapan Roh yang di dalam kami. Jangan biarkan hati kami keras. Oh, lembutkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, waktu tidak banyak lagi. Oh, dunia ini begitu akan sedang menuju ada kebinasaannya. Oh, situasi dunia sekarang ini Tuhan. Oh, banyak orang yang Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang meninggal korban karena pandemi. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh masa depan kami bukanlah bagi dunia ini. Masa depan kami adalah bagi Kristus. Bagi kerajaan-Mu. Tuhan, selamatkanlah hati kami. Tuhan, bukakan mata batinnya kami. Agar kami tidak dibutakan oleh dunia kesenangannya ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati kami. Jaga kami, hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Dari sidang Youth Fellowship kita sampai di sini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudari. Haleluya. Buka mic kita saling menguatkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nggak ada foto ya? Nggak ada foto bersama? Saudari. Foto bersama. Nanti tampilkan di grup. Wah, ini peserta. Terima kasih saudara-saudari. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Jadi pemenang. Teman-temannya ya, doakan teman-temannya minggu depan supaya bisa ikut. Apalagi bicara tentang, wah Yesus mau datang. Yang berdoa bergumul, Tuhan teman saya, Tuhan harus didapatkan Tuhan. Ya, ini dunia mau hancur, saya mau bawa ke dalam kerajaan Allah. Ya, berdoa. Ya, remaja kalian belum ada yang malam ini kalian telepon, kalian kontaki. Ya, seminggu ini ya, kalian mempersembahkan, menyediakan waktu kalian, ya, pulsa kalian yang untuk telepon, untuk kontaki. Ya, amin. Ya, Tuhan memberkati kalian ya. Amin. Haleluya. Ya, bye-bye.